Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala nikmatil Islam wal iman wal hidayah. Wa kafa biha nikmah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Yang terhormat Dewan Juri, yang saya hormati segenap panitia penyelenggara perlombaan. Pertama, marilah kita meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Zat Al-Alim, yang mengetahui segala apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Salawat salam semoga tercurah limpah kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, liutammima makarimal akhlak, seorang nabi yang diutus untuk menyempurnakan akhlak. Sebentar. Sebelum videonya dilanjut, ada hal yang perlu saya sampaikan kepada teman-teman sekalian. Jadi video ini saya buat 1 minggu yang lalu untuk mengikuti perlombaan dai tingkat nasional yang diadakan oleh salah satu universitas. Judulnya Integritas Pendidikan. Jadi saya menguak bagaimana tentang integritas pendidikan di era milenial. Tapi kemudian video ini saya didiskualifikasi karena ternyata di technical meeting tidak diperbolehkan menggunakan mikrofon atau clip on. Ya, kemarin saya tidak mengikuti technical meeting, hanya membaca cuknis. Akhirnya didiskualifikasi. Tapi saya rasa video ini yang saya buat seminggu yang lalu membahas tentang integritas pendidikan juga perlu kita simak, perlu kita belajar bareng-bareng apa sebenarnya makna integritas pendidikan. Oleh karena itu, walaupun sudah didiskualifikasi, saya rasa video ini perlu saya upload di YouTube karena ini juga ya ilmu, jangan dibuang. Oleh karena itu, mari kita simak bareng-bareng videonya. Teman-teman sekalian, kemunduran bangsa akan nampak jika melemahnya sistem pendidikan. Akan rusak bagi agama pun jelas jika penguatan pendidikan kurang dikuatkan. Berangkat dari ini, maka penguatan integritas pendidikan bukan lagi soal basa-basi yang tidak ada ujung dan tidak ada arti. Kini para generasi muda harus lebih prihatin dan mengambil sikap bagaimana meningkatkan integritas pendidikan di era milenial. Teman-teman sekalian, di era milenial bukan lagi soal mainan TikTok dan filter Instagram, tapi kita punya misi yang kuat, punya misi yang berat, yakni bagaimana merekonstruksi integritas di era milenial. Lalu apa sebenarnya makna integritas dan bagaimana pendidikan yang dimaksudkan? Baik, teman-teman sekalian, integritas setidaknya memiliki 2 makna. Makna yang pertama, integritas itu berarti sebuah tingkah yang menampilkan perilaku-perilaku mahmudah, perilaku-perilaku yang terpuji. Maka definisi integritas yang pertama itu tidak jauh beda kaitannya dengan akhlak dan etika. Kalau akhlak dan etika, maka bukan Rizky yang berbicara, bukan kita yang berbicara, tapi langsung Allah dalam firman-Nya dan Nabi dalam hadisnya tentang urgensi atau pentingnya berakhlak dan beretika, atau boleh juga dikatakan dalam konteks yang pertama tentang pentingnya urgensi integritas pendidikan dalam aspek kehidupan. Makanya teman-teman sekalian, kata Kanjeng Nabi dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, inna min ahabbikum ilayya
sungguh yang paling aku cintai di antara kalian, kata Kanjeng Nabi, wa aqrabikum minni majlisan yaumal qiyamah, dan nanti yang paling berjejer denganku, yang paling dekat denganku di hari kiamat, kata Kanjeng Nabi, itu mereka ahasinakum akhlaqan, merekalah yang paling bagus akhlaknya, merekalah yang paling mulia akhlaknya. Maka bercermin dalam hadis tadi, integritas pendidikan itu ternyata punya makna dan fungsi yang sangat luar biasa, berjejer dan bersanding dengan Gusti Kanjeng Nabi kelak di yaumul qiyamah. Teman-teman, itu integritas mana pertama. Sekarang integritas mana kedua, yakni sebuah konsistensi dan ahwal, sikap yang sesuai, yang sinkron dengan apa yang diucapkan, dengan apa yang diungkapkan. Baik, setelah kita berbicara tentang masalah integrasi yang pertama, sekarang kita melihat integrasi yang pertama dan yang kedua dengan istilah pendidikan. Sebenarnya apa yang dimaksudkan dengan pendidikan? Kalau kita berbicara tentang pendidikan, maka tidak bisa lepas dengan yang namanya ilmu. Dan kalau kita berbicara masalah ilmu, itu pasti melekat dalam setiap aspek kehidupan ilmu. Entah masalah bab ekonomi, entah masalah bab teknologi, entah dalam masalah apapun, pasti ilmu tidak pernah akan mungkin lepas. Karena ilmu adalah dasar, karena ilmu adalah pondasi kesuksesan dan keberhasilan. Makanya kata makalahnya Imam Asy-Syafi'i, man aradad dunya fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa ingin menggapai kebahagiaan dunia, maka dengan ilmu. Wa man aradal akhirah, dan barang siapa ingin menggapai kebahagiaan akhirat, maka juga dengan menggunakan ilmu. Wa man aradahuma, dan barang siapa ingin menggapai kebahagiaan dunia dengan akhirat, fa'alaihi bil ilmi, pun juga wajib menggunakan ilmu. Maka apapun bentuknya, kalau tidak diimbangi dengan ilmu, maka akan rusak dan hancur. Ingin menggapai kebahagiaan dunia harus menggunakan ilmu. Kalau ingin menggapai kebahagiaan akhirat pun juga wajib menggunakan ilmu. Baik teman-teman sekalian, makna yang paling sederhana untuk mendefinisikan integritas pendidikan itu adalah akhlak dan konsistensi dan moral. Bagaimana menjadi cover utama dalam sebuah pendidikan. Bukan lagi berbicara soal pinter, bukan lagi berbicara soal faham, tapi bagaimana akhlak diprioritaskan, bagaimana sikap dikedepankan. Sekarang berapa banyak mahasiswa yang hanya berpikir tentang nilai IPK, yang hanya berpikir tentang ijazah, tapi dia lupa akan etika dan moral. Bagaimana mahasiswa zaman sekarang yang melupakan masyarakatnya, tidak mau mengayomi dan memberikan pendidikan-pendidikan yang tulus sampai ke hati. Teman-teman sekalian, kita punya peran penting yang sangat luar biasa sebagai generasi muda. Punya peran penting yang sangat luar biasa dalam integritas pendidikan, karena peran pemuda, karena pemuda adalah tonggak estafet bangsa. Baik, kalau kita berbicara integrasi mana yang pertama, jika disandingkan dengan pendidikan, itu maka kaitannya dengan pendidikan karakter. Kalau pendidikan karakter, jelas itu menuju kepada karakter yang mahmudah, karakter yang terpuji, yang sesuai dengan tuntunan syariat agama. Maka di era sosial media ini, era milenial ini, serba canggih ini, maka mari kita gunakan sosial media sebagai ladang emas untuk meningkatkan integrasi pendidikan, untuk memajukan integrasi pendidikan. Mari kita lawan mereka konten-konten yang sesuai, yang tidak sesuai dengan syariat, tentu dengan sesuai Quran. Lihat Quran surat An-Nahl ayat 125. Ud'u ila sabili rabbik, ajaklah mereka kepada jalan Tuhanmu, bil hikmah, dengan hikmah, wa mau'idatil hasanah, dengan mau'idah hasanah, tutur kata yang lemah lembut, wajadilhum billati hiya ahsan, dan mujadalah, diskusi dengan mereka, berdialog dengan mereka dengan ahsan, dengan kebaikan. Baik, sekarang kita integrasi mana yang kedua, sebuah konsistensi dan perilaku-perilaku yang serasi dengan ungkapan.
Kalau ini memang menjadi definisi integrasi yang kedua, saya sukar karena ada hadisnya Gusti Kanjeng Nabi yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Ayatul munafik salasun idza haddatsa kadzdzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tu'mina khan. Iya. Hadis tentang orang munafik. Karena benang merahnya orang munafik itu adalah apa? Antara sikap dengan ungkapan itu tidak sinkron. Sedangkan ini sebagai bertentangan dengan mana integrasi yang kedua. Mana integrasi yang kedua memerintahkan kepada kita agar setiap perilaku itu serasi dengan apa yang diungkapkan. Sedangkan orang munafik benang merahnya adalah setiap tindakannya, akhwalnya, perilakunya tidak sesuai dengan apa yang diungkapkan. Dan ancaman bagi orang-orang yang munafik, lihat Quran surat At-Taubah ayat 68. Naru jahannam khalidina fiha. Orang-orang yang munafik akan diancam oleh Allah, dijanjikan oleh Allah. Dan orang-orang yang kafir, naru jahannam khalidina fiha, neraka jahanam, dan mereka khalidina fiha, kekal selamanya di neraka jahanam. Teman-teman, sudah jelas pentingnya, urgensinya integritas pendidikan. Kita sebagai generasi muda, mari jadikan era milenial ini era di mana dunia sosial media marak, canggih, kita jadikan untuk memperkuat integrasi pendidikan. Jangan sampai era milenial justru membunuh anak-anak bangsa. Mari kita semuanya, para generasi muda, membangun integrasi pendidikan lewat dengan dunia sosial media, lewat era canggih seperti ini, dengan memperkuat menuju integritas yang sesungguhnya. Sekian, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.